Oke, saya akan coba padamkan tegangan PLN. Lihat, 3, 2, 1, saya padamkan dari PLN. Nah, lihat, untuk inverter langsung bekerja. Selamat datang kembali teman-teman di channel Teknik Listrik. Pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan part-part yang sebelumnya ya. Sekarang yaitu part yang ke-9. Yang dimana part ini adalah part yang paling komplit, yang paling aman, dan yang paling sering dipakai. Untuk rangkaian ini selain untuk ATS PLN inverter, rangkaian ini juga bisa digunakan untuk PLN genset. Karena di sini memakai kontaktor, maka dari itu untuk daya instalasi rumahnya bisa besar gitu. Bisa sampai 2200 volt ampere ke atas. Nah, jadi teman-teman, jika ingin mengetahui rangkaian ini, silahkan disimak dari awal sampai akhir. Nah, jadi teman-teman, rangkaian ini sangat aman. Kenapa sangat aman? Karena di sini menggunakan 2 buah TDR. Rangkaian ini cukup mahal ya. Cukup mahal untuk dibuat. Tetapi jika kita buat sendiri, hanya cukup 1 juta rupiah, kita sudah bisa merakit wiring ini. Kalau sendiri ya, coba bayangkan kalau kita minta jasa ke yang lain. Ini bisa mencapai 3 juta ke atas. Gimana teman-teman? Mending rakit sendiri atau ke orang lain? Ya jelas rakit sendiri ya. Jadi intinya, perakitan ini bukan maksud saya untuk menjatuhkan orang-orang yang jasa panel ya. Akan tetapi di sini saya hanya sharing aja. Bagi yang ingin menirunya silahkan. Bagi yang ingin menjasakan ke orang juga silahkan. Niat saya bukan untuk menjatuhkan yang lain, tetapi untuk sharing ilmu dan sharing kelistrikan khususnya bagi pemula-pemula. Oke, lanjut aja. Untuk wiringnya nanti saya akan kasih di akhir video ya. Di sini saya akan jelaskan dulu bagaimana skemanya, bagaimana cara kerjanya, dan di sini juga saya tidak menjelaskan untuk pemasangan kabelnya karena cukup lama ya jika dijelaskan masing-masing satu seperti yang part-part sebelumnya. Nanti saya langsung aja kasih wiringnya ke teman-teman secara gratis. Gak usah bayar, tenang, gratis aja, oke? Jadi untuk cara kerja dari rangkaian ini teman-teman, saya akan bahas dulu yang inverter ya, karena ini juga bisa untuk rangkaian genset. Oke, saya akan jelaskan dulu untuk inverter. Jadi teman-teman, di sini saya menggunakan 2 buah TDR, 1 buah relay, 2 buah kontaktor, 2 buah pilot lamp, dan 2 buah voltmeter, 2 buah MCB juga. Jadi untuk cara kerjanya itu teman-teman, saya contohkan. Ini adalah kontaktor PLN ya, ini kontaktor inverter. Ketika tegangan PLN menyala, maka akan otomatis untuk tegangannya akan terbaca di voltmeter ini. Ketika sudah terbaca di voltmeter ini, TDR PLN akan menghitung beberapa detik dulu. Setelah menghitung beberapa detik, akan menjalankan kontaktor PLN ini. Nah, jadi ketika tegangan PLN menyala itu tidak langsung kerja ya untuk kontaktornya, tetapi ditahan dulu di TDR ini, menunggu tegangan dari PLN stabil, baru langsung ke instalasi rumah. Nah, instalasi rumahnya saya contohkan dengan lampu ini. Nanti saya pasang lagi ya untuk ke lampunya. Ketika tegangan PLN ini mati, tegangan mati ya, yang voltmeter ini gak ada tegangan, akan otomatis untuk inverter ini akan langsung menyala. Ketika inverter ini menyala, maka akan otomatis juga untuk TDR-nya akan langsung kerja. Dan tegangan pun akan terbaca di voltmeter ini, tegangan dari inverter. Ketika TDR ini bekerja, terus menunda waktu sekitar beberapa detik. Setelah beberapa detik, lalu mengerjakan si kontaktor inverter ini. Jadi sama-sama dijeda gitu. Entah itu PLN yang ada tegangan, entah itu inverter yang ada tegangan, sama-sama dijeda sama si TDR ini. Ketika tegangan dari inverter ini sudah stabil, maka akan mengalirkan arus atau tegangan masuk ke instalasi rumah sini. Nah, untuk relay ini untuk apa? Relay ini yaitu untuk nanti on-off-kan inverter dan juga on-off-kan charger aki ini. Setelah tegangan instalasi rumah dari inverter, kita contohkan tiba-tiba si PLN-nya menyala kembali. Ketika tegangan PLN menyala kembali, maka akan secara otomatis untuk kontaktor inverter ini, terus inverter ini akan langsung mati. Dan ketika PLN menyala juga, TDR ini langsung kerja lagi. Setelah beberapa detik kemudian, langsung mengerjakan kontaktor PLN ini. Setelah itu, akan mengalirkan tegangan masuk ke instalasi rumah. Dan untuk relay pun akan langsung kerja. Ketika relay kerja, maka akan otomatis mematikan inverter dan menjalankan charger aki ini. Oke teman-teman, terus untuk fungsi stop kontak ini buat apa?
fungsi stop kontak ini nanti untuk ke charger aki ini. Nah, makanya di sini saya ada outputnya yang sudah dibagi-bagi. Jadi untuk yang pasang netral ini adalah untuk keluaran output ke instalasi rumah. Dan untuk yang tengah ini, yang merah ini, nanti untuk switch yang ada di aki ini. Nah, ini dua kabel ya. Dua kabel yang coklat ini nanti ke switch yang ada di output ini, yang merah ini. Kita hubungkan nanti ininya ini. Supaya nanti inverternya bisa secara otomatis nyala mati, tergantung tegangan PLN. Dan untuk yang dua ini, pasang netral ini, yaitu nanti ya ke stop kontak ini. Supaya untuk menjalankan charger ini. Kayak gitu teman-teman. Dan untuk proses pemasangan wiringnya kayak gini teman-teman. Silahkan ditonton dulu ya. Oke, saya akan simulasikan dulu aja supaya teman-teman tidak bingung. Oke teman-teman, untuk pemasangan ke outputnya sudah saya pasang ya. Dimulai dari pemasangan yang dari switch inverter yang ini. Ini adalah switch inverter yang kabel warna coklat ini dimasukkan ke switch yang khusus buat switch inverter. Selanjutnya ini untuk output ke instalasi rumah. Lihat. Selanjutnya untuk chargernya sudah saya pasang ke aki, sehingga di sini sudah menunjukkan bahwa untuk akinya berada di 100%. Nah, untuk yang dari inverter ke aki belum saya pasang karena nanti takutnya langsung on untuk inverternya. Nah, sekarang saya akan coba untuk rangkaian ini. Untuk PLN-nya saya akan coba nyalain tegangannya, lihat. Kita colokin dulu untuk steker di atas ini. Nah, di sini sudah menunjukkan tegangan 238. Oke, sekarang saya akan on-kan MCB-nya. Perhatikan baik-baik, ketika saya on-kan MCB, maka untuk TDR-nya nanti akan menyala menghitung waktu. Setelah menghitung waktu, nanti akan menyalakan atau meng-on-kan si kontaktor PLN ini. Dan setelah menyalakan kontaktor PLN ini, si TDR ini akan langsung mati kembali. Hanya men-trigger aja si kontaktor ini. Jadi, intinya TDR ini akan awet seumur hidup. Karena untuk men-trigger saja. Oke, kita lihat teman-teman, buktikan. Ketika MCB PLN di-on-kan 3, 2, 1. Nah, langsung menyala menghitung waktu dan menyalakan kontaktor. Dan TDR-nya mati lagi, lihat. Langsung mati dan otomatis untuk instalasi rumah sekarang disuplai oleh PLN. Nah, sekarang steker ini sudah standby nih. Karena relaynya langsung kerja tadi. Kita bisa menyolokin steker yang dari charger ini, lihat. Dan ketika steker ini dicolokin, maka akan otomatis untuk charger akinya ini akan langsung mencharger. Lihat, 3, 2, 1 saya colokin steker. Nah, langsung mencharger teman-teman. Oke, setelah mencharger, kita akan coba masukkan dulu untuk yang dari inverter ke aki. Oke, yang dari inverter ke aki sudah saya pasang. Sekarang saya akan coba untuk on-kan MCB yang dari inverter, lihat. Nah, belum terjadi apa-apa ya, karena inverternya masih mati. Oke, sekarang saya akan coba untuk memadamkan tegangan dari PLN dengan mencabut steker yang ada di atas. Ketika saya padamkan PLN, maka akan otomatis untuk inverter ini akan menyala. Ketika inverter ini menyala, maka akan otomatis tegangan yang ada di sini akan terbaca dan TDR nanti langsung menghitung. Setelah beberapa detik, akan menjalankan kontaktor ini. Dan otomatis TDR nanti akan mati kembali karena hanya untuk men-trigger si kontaktor ini saja.
Oke, saya akan coba padamkan tegangan PLN. Lihat, 3, 2, 1 saya padamkan dari PLN. Nah, lihat, untuk inverter langsung bekerja, dan untuk tegangan inverter terbaca 236. Tadi untuk TDR-nya menghitung dan menjalankan kontaktor ini. Setelah kontaktor ini kerja, TDR ini langsung mati lagi. Lihat, padam kan? Hanya men-trigger saja si kontaktor inverter ini. Sehingga sekarang untuk tegangan instalasi rumah berasal dari inverter. Kayak gitu teman-teman. Dan untuk charger akinya otomatis akan mati. Tidak mencharger lagi karena stop kontaknya mati. Dan relay pun mati sehingga tidak ada tegangan masuk ke stop kontak. Dan pilot lampnya ini menyala, menunjukkan bahwa untuk tegangan instalasi rumah dari inverter. Kayak gitu teman-teman. Nah, sekarang saya akan coba untuk nyalakan lagi tegangan dari PLN. Maka apa yang terjadi? Lihat, 3, 2, 1 saya nyalakan dari PLN. Nah, lihat, langsung menjeda dan menyalakan kontaktor. Dan akan otomatis mencharger lagi. Lihat, charging status. Dan inverternya akan langsung mati, dan kontaktor pun yang inverter akan langsung mati. Dan pilot lampnya ini menyala, menandakan bahwa tegangan instalasi rumah dari PLN. Kayak gitu teman-teman untuk automatic transfer switch-nya, yang auto inverter dan auto charger. Nah, ini adalah ATS yang dari inverter. Bagaimana kalau ATS genset? Jadi kalau ATS genset itu sama aja ya teman-teman ya, hanya tidak ada untuk inverternya saja. Kayak gitu teman-teman. Jadi kalau genset itu ketika gensetnya dalam posisi auto starter, perpindahannya sama, yaitu dijeda dengan TDR PLN dan dijeda dengan TDR genset. Maka dari itu, ini rangkaian sangat aman. Tidak akan terjadi bentrok antara PLN dan inverter atau PLN dengan genset. Jadi ini hanya rangkaian ATS-nya saja dengan charger ya, kalau PLN genset. Kalau PLN inverter, komplit ya, bisa nyala mati dengan inverter dan bisa charger secara otomatis. Jadi segini untuk praktek kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Dan ini untuk wiringnya, ini adalah wiring untuk ATS inverter atau ATS genset. Bisa PLN inverter dan bisa PLN genset. Terima kasih, ditunggu untuk video saya yang selanjutnya.